Jadi fungsi gelombang untuk atom helium ya, yang merupakan perkalian dari psi1s untuk elektron pertama, psi2s, psi1s juga ya, untuk elektron kedua ya dalam state-nya, psi ground state. Ini bagaimanapun juga adalah pendekatan ya, bukan sesuatu yang eksak ya. Jadi yang kita tulis 1s2 itu adalah pendekatan. Atau bisa ditulis sebagai ini, mungkin kita tulisnya mulai sekarang ya, kita tulisnya seperti aja ya, 1s1, 1s2. Maksudnya elektron satu itu mengambil keadaan 1s, elektron kedua itu mengambil keadaan 1s. Karena kedua elektron itu berada pada energi yang paling rendah ya. Ini adalah fungsi gelombang ground state dari atom helium. Tapi ini adalah pendekatan. Nah, tapi fungsi gelombang ini itu tidak lengkap ya. Tidak lengkap karena dia belum memasukkan efek spin. Jadi dalam pembahasan kita sebelumnya mengenai faktor spin ya. Jadi fungsi gelombang elektron yang lengkap, fungsi gelombang dari sistem ya, yang lengkap itu harus memuat faktor spin dari elektron. Jadi kalau kita menambahkan faktor spin di belakangnya, maka orbital lengkap ini kita sebut orbital spin. Kita punya dua elektron sekarang ya. Jadi elektron itu hanya bisa memiliki satu nilai spin ya, yaitu S sama dengan setengah. Jadi vektor S sama dengan setengah. Yang berarti komponen Z dari momentum sudut spinnya itu ada dua, yaitu bisa ms-nya itu bisa plus setengah atau ms-nya itu bisa minus setengah ya. Jadi ms ini menunjukkan ini ya, spin pada sumbu Z ya. Komponen vektor spin, komponen vektor dari momentum sudut spin pada sumbu Z. Jadi yang positif itu berarti Z ke atas, yang negatif berarti Z-nya ke bawah. Bilangan kuantum S-nya, bilangan kuantum S-nya setengah, besarnya sendiri itu adalah S kuadrat S plus 1 ya, dikalikan S kuadrat. Jadi besarnya sebesar ini. Jadi ini sama dengan S sendiri sama dengan akar dari 3/4 ya, dari H coret ya. Jadi besarnya momentum sudut spin elektron itu hanya bisa bernilai nih, akar dari 3/4, yang diwakili oleh bilangan kuantum S sebesar setengah. Nah, kemudian komponen dari momentum sudut pada sumbu Z, spin ini ya, SZ, ini hanya bisa memiliki nilai sebesar plus setengah H coret atau minus setengah H coret. Yaitu diwakili dengan bilangan kuantum MS ini ya, plus setengah dan minus setengah. Jadi yang plus itu menunjukkan dia ke arah atas, MS ini menunjukkan ke arah bawah dalam koordinat kartesia. Seperti halnya momentum sudut orbital, L. Jadi operator komponen momentum sudut spin pada sumbu X itu tidak saling berkomutasi dengan Y dan juga tidak saling berkomutasi dengan yang Z ya. Jadi karena mereka tidak saling berkomutasi, kita hanya bisa menentukan salah satu di antara X, Y, atau Z. Dan tradisionalnya karena Z itu lebih sederhana ya, kita menggunakan SZ. Dan ketika kita bisa menentukan bahwa SZ itu plus setengah dan min setengah, maka kita akan kehilangan informasi mengenai SX dan XY-nya. Sehingga kita tidak tahu vektor dari momentum sudut spin ini pada sumbu X dan sumbu Y itu ke arah mana, kita nggak tahu. Kita tidak tahu. Tapi besarnya momentum sudut spin yang dikuadratkan itu berkomutasi dengan SZ ya. Dia berkomutasi dengan SZ. Jadi kita bisa menentukan S dan SZ sekaligus. Jadi kita hanya bisa mengetahui besarnya momentum sudut spin dan besarnya komponen momentum sudut spin tersebut pada sumbu Z. Cuma itu aja. Nah, XY kita nggak tahu. Jadi makanya beberapa buku teks itu menggambarkan itu seperti ini. Artinya SZ-nya itu bisa kemana aja. Tapi hanya dua arah ya, kalau kita lihat dari sumbu Z, ke atas atau ke bawah. Nah, yang ke atas itu yang kita wakilkan dengan fungsi alfa, yang ke bawah itu kita wakilkan dengan fungsi beta ya. Nah, sehingga elektron di dalam atom helium ini bisa spinnya tuh ke arah, kita sebut ke arah atas ya. Artinya komponen ms-nya itu bisa plus. Nilai S-nya sendiri pasti setengah. Jadi semua elektron, dua elektron itu nilai S-nya pasti setengah masing-masing ya. S1, S2 itu sama dengan setengah. Tapi elektron tersebut memiliki dua pilihan untuk komponen sumbu Z-nya, yaitu bisa ke atas plus setengah atau bisa ke bawah min setengah. Jadi kalau di SMA mungkin udah diajarkan harus seperti ini ya. Tapi pada prinsipnya elektron itu bebas ya. Dia bisa aja dua-duanya itu mengambil posisi spin atas. Itu bisa. Jadi spin paralel namanya. Atau dua-duanya itu mengambil spin bawah ya, itu bisa ya.
Atau salah satunya spin atas, atau salah satunya spin bawah. Intuisinya kita akan mengatakan mungkin ya bahwa, oh, elektron pertama itu spin atas, elektron kedua itu spin bawah, atau elektron kedua spin atas, elektron pertama yang spin bawah, seperti itu ya. Sebenarnya kita tidak bisa membedakan ya, mana elektron satu, mana elektron dua. Jadi kalau misalnya kita menggunakan notasi ini nggak ada masalah. Jadi kedua elektron itu spin atas, kedua elektron itu spin bawah, itu nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah ini. Ini berarti kita bisa mengidentifikasi bahwa elektron nomor satu ya, itu spinnya ke atas, elektron nomor kedua spinnya ke bawah, atau elektron nomor kedua spinnya ke atas, elektron pertama spinnya ke bawah. Sebenarnya tidak mungkin kita melakukan itu. Karena kita tidak bisa membedakan elektron satu dan elektron dua. Kita tidak bisa memberikan label elektron satu, elektron dua. Jadi kita nggak tahu ya sebenarnya mana elektron satu, mana elektron dua. Sehingga penulisan notasi seperti ini sebenarnya tidak bisa diterima. Tidak bisa terima. Kemudian di satu sisi fungsi ini juga tidak memenuhi kaidah fungsi simetris maupun antisimetris. Karena kalau misalnya kita swap ya, kita tukar dua elektron itu, 1, 2 kita tukar menjadi 2, 1, dua fungsi ini tidak sama. Betul berbeda. Jadi tidak bisa kita katakan itu simetris atau antisimetris, karena dua fungsi ini betul-betul berbeda. Beda dengan ini ya, kalau 1, 2 ini kita tukar, maka hasilnya sama. Plus ya, sama-sama plus. Maka kita sebutnya sebagai fungsi simetris. Kemudian ini 1, 2 ini kalau kita tukar juga, maka hasilnya sama. Maka adalah fungsi simetris. Karena tanda tidak berubah, plus dia adalah juga fungsi simetris. Sementara kalau alfa beta ini, dia bukan fungsi simetris, juga bukan fungsi antisimetris. Sehingga notasi seperti ini itu tidak bisa kita gunakan. Nah, sebagai pengganti, untuk kita mematuhi kaidah teorema statistika spin ya, maka kita harus menulis ya, kalau misalnya dua elektron itu memiliki spin yang berlawanan, kita harus menulisnya dengan model kombinasi linear. Jadi alfa 1 beta 2 ditambah dengan alfa 2 beta 1. Atau alfa 1 beta 2 itu dikurangi dengan alfa 2 beta 1, ini nggak masalah. Ini nggak masalah. Kedua ini perlu dinormalisasi ya dengan seperakar 2 ya. Ini faktor normalisasi. Jadi 1/2 itu faktor normalisasi. Tapi yang penting itu ini, kombinasi linear ini. Nah, ini adalah dua keadaan yang menunjukkan bahwa kedua elektron itu memiliki spin yang berlawanan, spin atas sama spin bawah. Nah, jadi dengan cara seperti ini, elektron pertama itu memiliki karakter spin atas. Tapi elektron yang pertama itu juga memiliki karakter spin bawah. Jadi merupakan kombinasi linear ya. Jadi kita tidak lagi bisa membedakan yang spin atas itu elektron pertama atau elektron kedua. Karena yang pada prinsipnya kita tidak bisa membedakan mana elektron pertama, mana elektron kedua. Dengan model seperti ini ya, kita bisa juga sekaligus membangun fungsi gelombang spin ya, fungsi gelombang spin ini yang sifatnya adalah simetris dan antisimetris. Jadi misalkan yang ini ya, 1, 2 ini kita tukar. Jadi ini menjadi 2, 1, terus ini menjadi 1, 2, kita akan mendapat fungsi yang sama, persis, sama-sama plus. Nah, tapi kalau misalkan jadi ini simetris, ini fungsi simetris. Ini fungsi simetris, ini juga simetris ya. Simetris. Nah, ini kalau kita tukar, 1, 2 dengan 2, 1 ini kita tukar ya, jadi sehingga kita dapat 1/2, ini menjadi alfa 2 ya, alfa 2 beta 1, kemudian ini dikurangi dengan alfa 1 beta 2. Nah, ini artinya dua elektron kita tukar keadaannya. Dua elektron ini kita tukar keadaannya dari 1, 2 menjadi 2, 1 ya. Nah, kalau kita bandingkan ini dengan yang ini, maka dengan menukar dua keadaan elektron tersebut, kita akan mendapat sebenarnya fungsi yang sama ya. Jadi ini bisa saya tulis sebagai alfa 1 beta 2 dikurangi dengan alfa 2 beta 1, terus ini saya kasih tanda minus. Nah, ini sama dengan di atas. Jadi ini minus alfa 1, minus ketemu minus jadi plus ya, plus alfa 2. Jadi ini sama. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan yang bawah ini, alfa 1 beta 2, alfa 2 beta 1, sama. Jadi ini sama ini tuh bedanya hanya di tanda minusnya. Nah, jadi dengan menukar dua elektron, kita mendapatkan fungsi yang sama, hanya tandanya berbalik dari plus menjadi minus. Nah, ini adalah ciri dari fungsi antisimetris. Jadi ini memiliki karakter fungsi antisimetris.
Nah, jadi kita punya 4 kemungkinan ya, 4 kemungkinan keadaan spin dari elektron pada atom helium. Jadi ada 2 elektron, dan 2 elektron tersebut itu memiliki bersama-sama ya 4 keadaan spin yang memungkinkan. Nah, 3 keadaan spinnya itu merupakan fungsi simetris, kemudian 1 keadaan spinnya itu merupakan fungsi yang bersifat anti simetris. Nah, jadi fungsi gelombang atom helium lengkapnya itu selain apa namanya? Selain 1s1, 1s2 juga harus kita kalikan dengan ini. Nah, di sini kita punya 1s1 dan 1s2. Kalau 1s1, 1s2 ini kita balik, kita akan dapat 1s2 atau s1 ya. Dan ini sama persis. Tandanya nggak berubah. Yang berarti ini adalah fungsi simetris. Sementara fungsi gelombang untuk elektron ya, fermion, itu dia sifatnya harus antisimetris. Nah, supaya fungsi simetris ini menjadi antisimetris, maka ini harus dikalikan dengan fungsi yang antisimetris. Simetris kali simetris hasilnya adalah simetris ya. Tapi karena fungsi gelombang secara keseluruhan itu harus bersifat antisimetris, maka dua elektron tersebut itu hanya mungkin kita kalikan dengan keadaan yang ini. Jadi yang antisimetris ini. Jadi fungsi gelombang lengkap atau orbital spin dari atom helium itu harus ini dikalikan dengan antisimetris. Artinya elektron dalam atom helium itu sama-sama di orbital 1s, spinnya harus antiparalel. Jadi harus atas bawah ya, harus atas bawah. Dia tidak bisa menggunakan yang ini. Yang sama-sama ke atas atau sama-sama ke bawah itu nggak bisa. Karena di sini dia depannya adalah simetris. Dia nggak bisa dikalikan dengan yang simetris. Sehingga dia harus mengambil yang sifat ini. Ini pun juga ada dua kemungkinan ya, yang atas bawah itu. Bisa yang ini simetris atau yang antisimetris. Dan kita harus memilih yang antisimetris. Supaya fungsi gelombang elektron itu memenuhi kaidah bahwa dia harus bersifat antisimetris. Nah, ini adalah jadi dengan cara kita mengalihkan ini dengan bagian ini, kita mendapatkan fungsi gelombang lengkap ya atom helium atau yang disebut dengan orbital spin. Apakah ini eksak? Tidak. Ini adalah pendekatan. Jadi hasil kali ini juga adalah sebuah pendekatan. Ini sumbu Z ya. Ini sumbu Z, ini vektor S. Katakan vektor dari elektron pertama ya, elektron pertama. Jadi kalau elektron pertama itu vektor S-nya, vektor momentum sudut spin-nya itu ke arah sana misalkan, kemudian satu lagi ke arah sini, S2, maka ini akan saling meng-cancel. Akan saling meng-cancel ya. Dan ini kita dapat S sama dengan 0. S sama dengan 0. Nah, kemudian dari segi MS ya, yang ini kan plus tengah ya. Plus tengah, yang ini MS1 ya. MS2 itu adalah minus setengah karena ke bawah ya. Nah, sehingga kalau ini kita jumlahkan, maka bilangan kuantum spin ya, magnetic spin total, itu adalah 0. Jadi plus setengah sama minus setengah. Jadi ini adalah S0, terus MS-nya 0. S ini masih S total ya. Jadi spin total ini disebut dengan kondisi antiparalel. Ini disebut dengan kondisi antiparalel. Ada lagi kondisi yang, misalkan ya, spinnya itu ini, S1 itu ke arah sini, gitu. Kemudian S2 katakanlah ke arah sini ya, S2 ke arah sini. Nah, ini nggak mungkin 0 ya, nggak mungkin 0 karena resultannya itu ada resultan vektornya ya, ada resultan vektor. Jadi di sini MS2-nya itu plus setengah, di sini MS1 juga plus setengah. Jadi MS totalnya ya, MS totalnya itu adalah 1 ya, 1 karena plus setengah tambah plus setengah. Dan S-nya itu juga karena saling menguatkan ya, itu adalah 1 juga ya. S1 sama S2-nya itu berbeda ya itunya arah MS-nya ya. Jadi MS1-nya itu plus setengah, MS2-nya itu adalah minus setengah. Tapi kalau kita lihat vektor S-nya secara keseluruhan, kalau kita jumlahkannya itu juga nggak 0, karena ada resultan vektornya ya. Jadi ini S-nya juga 1, kemudian MS-nya itu sama dengan 0 ya, karena satunya plus setengah, satunya minus setengah ya. Atau ada juga keadaan yang kedua elektron itu sama-sama menghadapi spin 1 sama spin 2 itu secara sumbu Z ya itu ada di bawah, menghadap ke bawah. Sehingga MS1 sama MS2 itu sama-sama minus setengah. Jadi MS-nya itu kalau dijumlahkan minus setengah sama minus setengah jadinya minus
1. Tapi juga ini resultan vektornya nggak 0, karena resultan vektornya ada ya. Jadi ini sama dengan S-nya 1. S itu lebih besar, jadi nilainya nggak ada plus minus. Besar, jadi nggak ada plus, nggak ada minusnya. Nah, ini sebenarnya ya, keadaan seperti ini menunjukkan alfa-alfa ya. Alfa 1, alfa 2 ini. Jadi alfa 1, alfa 2 itu seperti ini kira-kira bentuknya. Sama-sama ke atas. Kemudian ada beta 1, beta 2 ya. Beta 1, beta 2, jadi sama-sama ke bawah ya. Ini yang keadaan seperti ini sebenarnya. Kemudian kita juga punya yang ke atas ke bawah, tapi sebenarnya resultannya itu tidak 0. Dan sifatnya adalah simetris ya, jadi ini sama seperti ini. Jadi satunya ke atas, satunya ke bawah, tapi resultannya nggak 0. Ini MS-nya 0. Ini adalah ini, yang ini ya, yang ini. Dan kemudian kita juga punya yang apa namanya, antiparalel. Jadi betul-betul S-nya 0 ya, lenyap. Kemudian MS-nya juga karena dia berlawanan arah juga lenyap. Nah, ini adalah kondisi ini. Kondisi yang digambarkan fungsi ini, antisimetris ya. Nah, Anda akan dapat ini adalah yang sebenarnya keadaan singlet ya. Keadaan singlet ini adalah keadaan triplet ya, 1, 2, 3. Sama-sama S1, tapi ada 3 keadaan MS-nya di triplet. Ini adalah singlet. Nah, kemudian jumlah singlet, triplet ini disebut dengan multiplicitas spin.